Niken Salindri sedang berada di rumahnya di Malang saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai bagian dari tim pemerintah Kabupaten Tuban. Awalnya ia mengira itu undangan biasa, namun begitu mendengar nama Bupati Tuban, Mas Lindra, disebut sebagai pengundang langsung, hatinya berdebar tak karuan. Ia sempat menoleh ke arah ibunya yang sedang membuat teh dan berkata pelan, "Bu, ini Mas Bupati Tuban yang undang langsung, loh." Wajah Niken berseri-seri. Sebagai sinden muda yang mulai dikenal, kesempatan tampil di festival besar tentu menjadi langkah penting dalam kariernya, apalagi dengan panggung besar dan perhatian publik yang luas. Ia mengangguk mantap saat panitia menjelaskan konsep acara, gabungan seni tradisional dan semangat kekinian, sesuatu yang memang sejalan dengan misinya menjaga budaya tapi tetap relevan. Pemerintah Kabupaten Tuban rupanya sangat serius menyiapkan festival budaya tahun ini. Mereka menyewa sound system kelas wahid, lighting yang memukau, serta membangun panggung megah di tengah alun-alun Tuban yang akan menjadi pusat perhatian seluruh warga. Spanduk besar dengan wajah Niken dan tulisan, Festival Budaya Tuban bersama Niken Salindri, terpampang jelas, menjadi pusat swafoto anak-anak muda dan warga yang lewat. Dalam waktu singkat, unggahan tentang acara ini menyebar di media sosial. Tiket yang dibagikan gratis oleh panitia ludes hanya dalam beberapa jam. Warga Tuban tampak begitu antusias, bahkan banyak yang berniat datang dari luar kota hanya demi menyaksikan penampilan Niken secara langsung. Mas Lindra, sang bupati muda, dikenal karena kedekatannya dengan anak muda dan selera humornya yang unik. Ia sering muncul di TikTok dengan joget-joget lucu yang justru membuatnya semakin dicintai rakyat. Ia juga kerap membuat konten edukatif tentang budaya dan sejarah lokal, dibungkus dengan cara yang santai dan menghibur. Di balik layar, ia menyusun kejutan kecil untuk acara nanti. Bahkan staf dekatnya pun tidak diberitahu. Biar warga dan Niken kaget sekalian, katanya sambil tertawa kecil. Ia menyadari bahwa satu momen kecil yang menyentuh bisa menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Dan ia ingin festival ini tak hanya jadi hiburan biasa, tapi jadi pembicaraan hangat seantero Tuban. Sementara itu, Niken mempersiapkan diri dengan sangat serius. Ia memilih beberapa tembang Jawa klasik yang sering ia bawakan, serta lagu-lagu campur sari yang telah melejitkan namanya di TikTok. Ia tahu, audiens di Tuban adalah campuran dari para pecinta seni tradisional hingga anak-anak muda yang suka hal-hal viral. Ia ingin semua bisa menikmati penampilannya, dari yang tua hingga yang muda. Ia bahkan meminta tim musiknya untuk menyiapkan versi akustik dari salah satu lagu favorit anak muda, siapa tahu bisa dipakai untuk sesi kejutan. Meski penuh semangat, tak bisa disangkal, dalam hatinya ada rasa penasaran, seperti apa sebenarnya sosok Mas Lindra yang katanya suka tampil lucu di depan kamera, tapi tetap berwibawa sebagai pemimpin. Perjalanan menuju Tuban ia tempuh dengan bus kecil bersama rombongan. Di dalam kendaraan itu, suasana begitu akrab. Niken sempat bersenda gurau dengan pemain kendangnya, mencoba menebak-nebak kejutan apa yang mungkin disiapkan panitia. Jangan-jangan Mas Bupatinya ikutan nyinden, canda salah satu kru, disambut tawa riuh. Tapi jauh di dalam hati Niken, ia merasa bahwa acara ini akan lebih dari sekadar pertunjukan biasa. Ada rasa intuitif bahwa sesuatu yang spesial akan terjadi, entah apa. Ia membuka ponselnya, melihat kembali undangan digital yang dikirim tim panitia, dan tersenyum kecil saat melihat nama Mas Lindra tertera sebagai tuan rumah. Di sisi lain, Mas Lindra memantau semua persiapan dengan seksama. Ia turun langsung ke lokasi sehari sebelum acara, memastikan panggung, kursi, penonton, keamanan, dan terutama tata cahaya berjalan sesuai rencana. Ia bahkan memanggil tim dokumentasi untuk membicarakan momen kejutan yang ia rencanakan. "Saya akan naik panggung di tengah-tengah acara Niken," bisiknya, "tapi timingnya nanti saya atur sendiri." Timnya sempat terperangah, lalu mengangguk dengan semangat. Ini akan jadi malam yang tak terlupakan, pikir mereka. Dan malam itu pun menjelang, dengan seluruh harapan dan semangat membuncah di hati para pengisi acara dan panitia. Lampu-lampu mulai menyala, panggung berdiri megah, dan warga Tuban pun perlahan memenuhi setiap sudut alun-alun dengan wajah-wajah penuh harap. Niken Salindri, sang sinden muda yang tengah bersinar, akan segera naik ke panggung, membawa tembang dan senyumnya. Tapi apa yang akan terjadi setelah itu, belum ada yang tahu pasti. Pagi hari di Tuban terasa berbeda. Sejak matahari terbit, warga sudah ramai lalu lalang mempersiapkan diri menuju alun-alun. Ada yang membawa tikar, bekal,
Bahkan poster bertuliskan, Niken Salindri, sang idola budaya. Jalanan di sekitar pusat kota mulai ditutup, pedagang kaki lima berdatangan, dan aroma jagung bakar serta sate kerang mulai menguar ke udara. Festival Budaya Tuban bukan sekadar acara seni biasa, ini adalah perayaan identitas, semangat lokal yang menyatu dengan hiburan masa kini. Niken tiba di hotel tempatnya menginap sekitar pukul 11 siang. Ia disambut panitia dengan senyum ramah dan segelas jamu khas Tuban. Usai beristirahat sejenak dan berganti kostum, Niken berangkat ke lokasi dengan bas kecil bersama kru musiknya. Begitu tiba di belakang panggung, suasana meriah langsung menyambut. Para panitia tampak sibuk, tetapi semua tetap menyempatkan diri menyapa Niken. Beberapa fotografer dan wartawan sudah menunggu untuk mengambil gambar. Dan tak lama, Mas Lindra pun datang menghampiri. Ia mengenakan batik khas Tuban dan tersenyum hangat. "Selamat datang di Tuban, Mbak Niken. Terima kasih sudah mau datang ke sini," katanya sambil menyalami. Niken sempat tertegun. Wajah Mas Lindra ternyata lebih muda dari yang ia bayangkan, dan senyumannya terasa tulus. Mereka berbincang sebentar, membahas jalannya acara dan rundown penampilan Niken. Percakapan itu singkat, tapi membuat Niken merasa nyaman. Ia tak menyangka seorang bupati bisa begitu santai dan akrab, tanpa kesan berjarak. Setelah itu, Mas Lindra pamit untuk mempersiapkan diri memberi sambutan. Niken pun melanjutkan persiapan, mengenakan sanggul, memeriksa mikrofon, dan memastikan semua alat musik siap. Ia berdiri di belakang panggung, mengintip sedikit ke arah penonton, lautan manusia sudah memenuhi alun-alun. Jantungnya berdebar, tapi kali ini bukan karena gugup, melainkan semangat yang membuncah. Tepat pukul 19, acara dibuka dengan gamelan yang mengalun syahdu. Tarian tradisional, Gambyong Tuban, dibawakan oleh para penari muda yang anggun. Setelah itu, Mas Lindra naik ke panggung, menyapa warga dengan gaya khasnya. Ia menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya melestarikan budaya sekaligus menyesuaikan dengan zaman. Budaya itu bukan barang museum. Budaya adalah denyut kehidupan kita, yang harus kita jaga dan hidupkan, katanya, disambut tepuk tangan meriah. Ia menyebut Niken sebagai teladan anak muda masa kini yang mencintai akar budaya. Setelah sambutan itu, giliran Niken yang naik ke panggung. Lampu sorot langsung menyorotnya, dan sorak-sorai warga menggema. Ia mengenakan kebaya hijau keemasan yang anggun. Ia membuka penampilan dengan tembang lirih, Dandang Gula, yang memukau. Suaranya yang khas langsung menggetarkan hati. Penonton terdiam dalam keheningan hikmat, larut dalam lirik-lirik berbahasa Jawa yang puitis. Usai lagu pertama, ia langsung mengganti suasana dengan lagu campur sari ceria yang membuat penonton ikut berdendang. Beberapa anak muda mulai berdiri dan ikut bernyanyi. Bahkan lansia yang duduk di kursi belakang pun tampak menikmati. Niken merasa haru. Di hadapannya, ribuan orang bersatu dalam semangat yang sama. Ia melanjutkan dengan dua lagu lagi, menyapa warga dan menyelipkan candaan. "Ini malam yang luar biasa. Saya nggak ngangka warga Tuban sehangat ini," ucapnya. Sorak kembali menggema, dan suasana makin meriah. Namun tanpa diduga, saat lagu keempat selesai, seseorang dari arah penonton berteriak lantang, memecah suasana. "Bu Niken, duet dong sama Mas Bupati." Suara itu meluncur dari barisan penonton bagian depan. Sekilas, Niken mengira itu hanya candaan. Tapi suara itu langsung disambut gemuruh teriakan lain, "Iya, duet, duet, lagu Statue dong." Niken terkekeh gugup di atas panggung, sementara Mas Lindra yang duduk di kursi VVIP hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Penonton mulai bersorak lebih keras, melambai-lambaikan tangan ke arah panggung dan kursi bupati. Beberapa bahkan meneriakkan, "Jogetnya sekalian ya, Mas Bub." Panitia sempat panik. Ini di luar skrip acara. Namun Mas Lindra hanya berdiri santai, merapikan kemejanya, lalu berjalan pelan menuju panggung. Penonton langsung bersorak histeris. Kamera ponsel dari segala arah merekam momen itu. "Wah, ini beneran naik nih Mas Bubnya," celetuk seorang ibu-ibu. Niken sendiri berdiri di sisi panggung, wajahnya memerah antara malu dan tak percaya. Mas Lindra akhirnya naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon. "Kalau warga Tuban minta, masa saya nolak?" katanya, membuat penonton semakin riuh. Mas Lindra menoleh ke arah Niken, lalu berkata pelan di mikrofon, "Mbak Niken, siap duet." Niken yang masih syok hanya bisa mengangguk cepat, sambil tertawa geli.
Kalau Mas Bupati yang ngajak, siapa bisa nolak? Jawabnya, teriakan, duet, duet, makin ramai. Di balik layar, tim musik sudah bersiap, dan salah satu kru buru-buru menyiapkan musik latar lagu, Statue, lagu viral TikTok yang belakangan ini sering diputar di mana-mana. Lagu itu bukan jenis yang biasa dibawakan Niken. Tapi melihat Mas Lindra begitu percaya diri, ia ikut terbawa semangat. Musik mulai mengalun. Ketika intro berbunyi, Mas Lindra mulai menggerakkan tangannya, satu gerakan khas TikTok, putar tangan, angkat dagu, lalu senyum manja. Penonton meledak dalam tawa dan histeria. Niken pun ikut bergoyang, pelan tapi pasti. Ia mengikuti arahan Mas Lindra yang ternyata hafal betul urutan gerakan joget viral tersebut. Semua mata tertuju pada panggung. Kamera menyorot Mas Lindra dan Niken yang kini berjoget dengan lucu tapi tetap menggemaskan. Tak ada kesan jaim, mereka tampil dengan hati riang dan ekspresi jujur. Lagu, Statue, jadi terasa berbeda malam itu, bukan sekadar lagu viral, tapi simbol kehangatan dan kedekatan pemimpin dengan rakyat. Tangan Mas Lindra sesekali menunjuk ke arah Niken, dan sebaliknya, Niken tertawa sambil mengikuti gerakan lucunya. Ketika lagu selesai, mereka berpose dengan tangan membentuk hati ke arah penonton. Suasana begitu meriah, penonton berteriak, sebagian merekam, sebagian hanya diam dengan senyum lebar. Momen itu menjadi malam penuh kejutan, dan meski sederhana, duet mendadak itu langsung menancap dalam hati setiap yang menyaksikannya. Malam itu, di panggung alun-alun Tuban, sebuah cerita tak terduga pun dimulai. Lagu yang diminta warga ternyata adalah Statue, sebuah lagu yang tengah viral di TikTok karena iramanya yang ceria dan gerakannya yang unik serta menggemaskan. Lagu ini memiliki lirik yang sederhana, mudah diingat, dan selalu membuat siapapun yang mendengarnya ingin ikut berjoget. Tak heran jika banyak warga, dari anak-anak sampai orang tua, antusias ketika lagu itu diputar. Meski biasanya Niken tampil membawakan tembang Jawa dengan nuansa yang syahdu dan syarat filosofi, kali ini ia ditantang keluar dari zona nyamannya. Warga Tuban ingin sesuatu yang baru, yang menyegarkan suasana. Niken sempat ragu, merasa bahwa lagu tersebut terlalu jauh dari akar seni yang biasa ia bawa. Ia takut dianggap tidak konsisten atau justru kehilangan karakter. Namun, Mas Lindra, sang bupati yang dikenal dekat dengan warga, menenangkan hatinya. Seni itu bukan soal genre, tapi soal rasa, katanya. Kalau dari hati, apapun yang kamu bawakan akan terasa tulus. Kalimat itu begitu menenangkan. Niken pun tersenyum, merasa tertantang sekaligus tertarik mencoba sesuatu yang baru. Ketika intro lagu diputar, suasana langsung berubah menjadi riuh. Irama, Statue, yang energik dan catchy membuat banyak penonton berdiri dari tempat duduk, bahkan ikut berjoget kecil-kecilan di tempat mereka berdiri. Niken memulai lagu dengan suara khasnya yang jernih, memberikan sentuhan anggun pada lagu viral tersebut. Beberapa detik kemudian, Mas Lindra masuk menyambung bait berikutnya dengan penuh percaya diri. Tak disangka, suaranya cukup bagus dan pembawaannya sangat menghibur. Hal yang paling mengejutkan terjadi saat bagian chorus. Mas Lindra ternyata hafal seluruh gerakan TikTok dari lagu itu. Dengan penuh semangat, ia memandu Niken yang masih canggung agar mengikuti gerakannya. Mereka melakukan gerakan, putar tangan, angkat dagu, senyum manja, dengan begitu lucu namun tetap memikat. Warga yang menyaksikan langsung bersorak, tertawa, dan bahkan ada yang bertepuk tangan sembari berteriak girang. Penampilan mereka mendadak seperti pertunjukan bintang tamu nasional. Niken awalnya sedikit kikuk, tetapi melihat antusiasme penonton dan sikap percaya diri Mas Lindra, ia pun ikut terbawa suasana. Mereka seperti dua sahabat lama yang sudah sering tampil bersama. Tidak ada kesan canggung atau dibuat-buat. Bahkan beberapa kali mereka saling pandang dan tertawa, seperti menikmati permainan kecil di atas panggung. Chemistry mereka begitu nyata, hingga suasana berubah menjadi penuh kehangatan dan tawa. Saat lagu mencapai klimaks, penonton tak hanya bersorak, tetapi ikut menyanyikan lirik bersama-sama. Suasana menjadi seperti festival rakyat yang menyenangkan, bukan lagi sekadar pertunjukan formal. Bahkan para ibu-ibu ikut menggoyangkan tangan mengikuti gerakan viral tersebut. Anak-anak berteriak kegirangan melihat Niken dan Mas Lindra joget lucu-lucuan di atas panggung. Acara yang tadinya terkesan resmi pun berubah jadi ajang kebersamaan yang meriah. Lagu ditutup dengan pose lucu, Niken dan Mas Lindra saling tunjuk sambil tertawa lepas.
Sorakan dari penonton semakin membahana, bahkan ada yang bersiul dan meneriakkan nama mereka. Beberapa penonton terlihat mengusap mata, entah karena tertawa terlalu keras atau karena terharu. Malam itu, Tuban tak hanya mendapat hiburan, tetapi juga momen tak terlupakan yang akan terus dikenang sepanjang waktu. Ketika mereka memasuki bagian lagu dengan gerakan yang paling ikonik, putar tangan, angkat dagu, senyum manja, suasana mendadak histeris. Penonton berteriak, tertawa, dan ada pula yang bertepuk tangan berlebihan saking gemasnya. Seolah seluruh kota Tuban menyatu dalam momen itu, hanyut dalam energi yang dibangun oleh duet yang tak terduga ini. Bukan hanya karena lagu yang viral, tetapi karena interaksi antara Niken dan Mas Lindra yang begitu menghibur dan alami. Niken sempat menunduk, tersipu malu ketika menyadari dirinya ikut melakukan gerakan yang sangat bertolak belakang dengan gaya anggun yang biasa ia tampilkan. Apalagi ketika Mas Lindra, dengan gaya kocak dan wajah jenaka, menggoda dengan lirik tambahan yang ia ubah menjadi candaan khas Jawa. Stecu, monokilo, Bu Niken, katanya sambil mengedipkan mata ke arah Niken. Penonton pun meledak dalam tawa, sementara Niken menutup wajah dengan tangan. Meski begitu, Niken tetap menunjukkan profesionalismenya. Ia menari mengikuti alur, tidak menolak gerakan lucu itu, bahkan sesekali melontarkan tawa kecil yang tulus. Ia tidak hanya menyanyi, tapi benar-benar menikmati pertunjukan itu sebagai pengalaman unik. Malam itu, ia tidak sedang menjadi penyanyi panggung besar, tapi menjadi bagian dari warga Tuban yang sedang bersenang-senang bersama pemimpinnya. Sebuah momen yang menghapus batas antara penonton dan artis. Beberapa kamera dari media lokal dan penonton merekam momen itu tanpa henti. Dari berbagai sudut, wajah Niken dan Mas Lindra tertangkap dalam sorotan lampu yang indah. Momen kecil yang mereka bawakan dengan ringan, justru menjadi begitu besar di dunia maya. Beberapa menit setelah acara selesai, video mereka mulai tersebar di media sosial. Bahkan beberapa akun gosip nasional mulai mengunggah cuplikan tersebut dengan caption menggoda. Sorotan paling ramai datang dari TikTok dan Instagram. Video duet mereka menampilkan sisi lucu dan romantis dalam satu waktu. Reaksi netizen pun beragam, sebagian besar menunjukkan rasa gemas dan keterharuan. Beberapa komentar menuliskan, "Duh, Mas Bupati bisa gitu juga ya. Fix baper, atau chemistry-nya asli, bukan settingan." Ada pula yang berkata, "Kapan nikahnya nih?" Membuat para pengikut mereka semakin heboh. Penampilan itu tak hanya membahagiakan warga yang hadir langsung di lokasi, tapi juga menghibur banyak orang di luar kota. Mereka berhasil menyentuh hati publik dengan kehangatan dan keaslian yang jarang terlihat dari tokoh publik dan penyanyi profesional. Yang lebih penting lagi, mereka menciptakan atmosfer yang menyatukan, antara hiburan modern dan tradisional, antara pemimpin dan rakyat, antara dua pribadi yang sama-sama tulus menghibur. Penampilan ditutup dengan tepuk tangan meriah, standing ovation dari sebagian penonton, dan lambaian tangan dari anak-anak yang berteriak, "Bu Niken, Mas Lindra." Malam itu, tidak ada jarak antara penyanyi dan penonton, tidak ada batas antara panggung dan kehidupan. Yang ada hanyalah kebersamaan yang hangat dan kisah manis yang akan terus dikenang dalam banyak hati. Keesokan harinya, duet Stecu dari Niken dan Mas Lindra telah menjadi topik utama di berbagai platform media sosial. Video pendek penampilan mereka tersebar luas, bahkan hingga ke luar negeri. Trending topik di Twitter dan Instagram dipenuhi dengan tagar seperti tagar Stecu Tuban, tagar Niken Lindra, dan tagar duet baper. Dalam waktu singkat, video mereka ditonton jutaan kali, disukai ratusan ribu orang, dan dikomentari dengan penuh antusiasme. Berbagai komentar netizen membanjiri unggahan video itu. Ada yang berkata, "Baper banget lihat mereka, Mas Lindra cocok jadi penyanyi juga, dan fix. Mereka harus duet lagi." Banyak pula yang mengunggah reaksi mereka saat menonton, tertawa, terharu, bahkan ikut menari sambil menirukan gerakan viral mereka. Momen itu menjadi bahan perbincangan tidak hanya di dunia maya, tetapi juga di warung kopi, sekolah, dan kantor pemerintahan. Media nasional mulai menyoroti fenomena ini. Beberapa stasiun televisi menayangkan ulang penampilan mereka dan mengundang para ahli budaya dan netizen populer untuk membahasnya. Fenomena itu dianggap sebagai perpaduan unik antara seni tradisional dan kontemporer yang dikemas dalam nuansa lokal. Para pengamat budaya menyebutnya sebagai contoh keberhasilan promosi kearifan lokal dengan pendekatan kekinian.
Mas Lindra sendiri mengaku tak menyangka bahwa penampilan sederhana mereka bisa menjadi seheboh itu. Ia hanya ingin membuat warga bahagia. Kadang, hal-hal yang spontan itu justru membekas, katanya saat diwawancara oleh media. Niken pun berpendapat serupa. Ia menganggap malam itu sebagai malam paling bebas, karena ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa beban ekspektasi. Saya seperti lupa kalau sedang tampil di depan ribuan orang, ujarnya. Keduanya mengaku tak merencanakan duet itu akan seviral ini. Bahkan ide untuk joget bersama datang hanya beberapa jam sebelum tampil. Mas Lindra yang awalnya malu-malu, akhirnya mau latihan cepat bersama Niken di belakang panggung. Mereka berdua hanya ingin menciptakan sesuatu yang segar dan menyenangkan. Tapi ternyata, niat sederhana itu membawa kebahagiaan besar bagi banyak orang. Yang paling membahagiakan adalah ketika banyak warga Tuban merasa bangga. Bupati kita keren, bisa nyanyi, bisa joget, dan dekat sama rakyat, kata seorang ibu di pasar. Sementara itu, anak-anak mulai meniru gerakan mereka di sekolah. Para guru bahkan membuat lomba joget, statue-statue, untuk merayakan momen viral tersebut. Tuban menjadi bahan pembicaraan nasional, tapi kali ini karena tawa dan kebahagiaan. Kini, setiap kali lagu, statue-statue, diputar, orang-orang akan langsung teringat pada duet Niken dan Mas Lindra. Lagu itu bukan lagi sekadar lagu TikTok viral, tapi telah menjadi simbol kebersamaan, kreativitas, dan rasa cinta pada kampung halaman. Dan bagi Niken maupun Mas Lindra, momen itu menjadi pengingat bahwa ketika hati tulus dalam berkarya, maka hasilnya bisa menyentuh lebih dari sekadar penonton, tapi juga jiwa. Beberapa hari setelah penampilan duet yang viral di acara perayaan budaya Tuban, stasiun TV nasional menghubungi tim Niken dan Mas Lindra. Mereka tertarik untuk mengundang keduanya dalam sebuah program talkshow spesial yang membahas fenomena budaya yang menggugah masyarakat. Niken sempat terdiam lama ketika menerima kabar itu, merasa kaget sekaligus gugup. Meski sudah terbiasa tampil di panggung, tampil di televisi nasional dalam kapasitas sebagai duet viral bersama seorang bupati bukanlah hal yang ringan. Ia takut salah ucap, takut tampilannya dinilai terlalu santai, dan khawatir masyarakat akan menilainya berlebihan. Mas Lindra, yang sejak awal punya niat tulus hanya untuk membaur dengan masyarakatnya, mencoba menenangkan Niken. Ia mengajak Niken latihan singkat sebelum tampil, dan menyarankan agar mereka tetap tampil apa adanya, sebagaimana ketika mereka menyanyi statue-statue di panggung hari itu. Yang bikin viral itu bukan karena kita sempurna, tapi karena kita tulus, ujarnya sambil tersenyum. Kalimat itu cukup membuat Niken merasa lebih tenang. Di hari pelaksanaan wawancara, suasana studio penuh dengan energi positif. Penonton hadir dari berbagai kalangan, termasuk warga Tuban yang sengaja datang untuk memberi dukungan. Wawancara dimulai dengan pembahasan ringan, namun hangat. Host membuka dengan tayangan ulang potongan video saat Mas Lindra dan Niken menyanyi bersama. Penonton studio bersorak saat bagian lucu diputar, dan Niken langsung tertawa, walau wajahnya memerah karena malu. Ia mengakui bahwa awalnya hanya berniat mendukung acara dengan membawakan lagu Jawa, tapi tak menyangka Mas Lindra ikut serta. Saya kaget banget waktu beliau naik panggung. Kirain cuma mau salam-salam, katanya sambil menahan tawa. Mas Lindra menjelaskan bahwa ia memang sengaja mempelajari lirik dan gerakan lagu itu, karena ingin memberi kejutan yang menyenangkan bagi warga Tuban. Saya tahu warga kita suka yang segar, lucu, dan penuh semangat. Jadi saya belajar diam-diam. Latihan malam-malam di rumah sambil lihat video TikTok, ujarnya, membuat penonton dan host tertawa riuh. Ia menambahkan bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya soal formalitas dan kebijakan, tapi juga soal merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Dan terkadang, itu berarti harus ikut berjoget di panggung. Suasana wawancara semakin cair ketika host menggoda mereka dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Jangan-jangan nanti duetnya bukan cuma di lagu, tapi juga di hidup, ucapnya sambil mengedipkan mata. Niken spontan menutup wajahnya dengan tangan dan tertawa malu-malu, sementara Mas Lindra hanya mengangkat alis, pura-pura bingung. Penonton bersorak lebih riuh, menyoraki mereka layaknya pasangan dalam sinetron. Meski begitu, baik Niken maupun Mas Lindra tetap menjaga sikap hormat, menunjukkan bahwa hubungan mereka adalah kolaborasi yang penuh profesionalisme dan niat baik. Di akhir acara, host meminta mereka menyanyikan potongan lagu, statue-statue, secara spontan. Meski sempat menolak karena malu, akhirnya mereka bersedia.
Dengan suara yang mengalun penuh semangat dan tawa yang mewarnai setiap bait, keduanya menutup acara dengan nuansa yang sangat membekas di hati pemirsa. Penonton berdiri dan bertepuk tangan panjang, memberi apresiasi pada duet yang bukan hanya menghibur, tapi juga menginspirasi. Wawancara itu menjadi momen yang semakin menguatkan posisi Niken sebagai penyanyi tradisional modern yang dicintai masyarakat, serta Mas Lindra sebagai sosok pemimpin yang tak hanya bisa berbicara di balik meja, tetapi juga tahu caranya menyentuh hati rakyat lewat lagu dan tawa. Setelah penampilan dan wawancara yang viral itu, Niken mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali membuka gawai, ratusan pesan masuk dari berbagai media sosial. Tak sedikit yang hanya sekadar ingin menyampaikan salam, tapi banyak juga yang menceritakan kisah pribadi mereka, bagaimana penampilan Niken dan Mas Lindra memberikan mereka semangat baru. DM dan surat itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, ibu rumah tangga, hingga lansia. Banyak yang merasa bahwa seni tradisional ternyata bisa tetap hidup dan bersinar, bahkan di era modern seperti sekarang. Beberapa penggemar mengaku jadi tertarik belajar bahasa Jawa dan tembang-tembang daerah karena penampilan Niken yang dinilai keren dan menghibur. "Saya dulu malu ngomong Jawa di depan teman-teman, sekarang malah belajar nyanyi tembang," tulis seorang pemuda dari Surabaya. Bagi Niken, ini menjadi bukti nyata bahwa seni bisa menjadi jembatan budaya, membangkitkan kebanggaan lokal tanpa harus mengorbankan kekinian. Ia mulai membalas satu persatu pesan yang masuk, walau butuh waktu berhari-hari. Ia ingin semua orang tahu bahwa suaranya didengar, dan rasa terima kasihnya tulus. Mas Lindra pun mengalami hal serupa, meski dalam porsi yang berbeda. Warga Tuban makin menyayanginya, terutama karena sikap rendah hatinya. Mereka menyadari bahwa bupati mereka bukan hanya pandai berpidato, tetapi juga tahu kapan harus turun ke tengah masyarakat, bernyanyi, tertawa, dan menjadi manusia biasa. Banyak surat datang ke kantor kabupaten, berisi ucapan terima kasih, doa, dan bahkan ajakan untuk tampil lagi di berbagai desa. Sekretarisnya sampai kewalahan memilah surat-surat itu, karena jumlahnya tak pernah surut sejak hari penampilan duet viral. Salah satu surat yang membuat Niken benar-benar terharu datang dari seorang anak kecil bernama Wati, usia 7 tahun, dari sebuah desa kecil di Bojonegoro. Di dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan mungil itu, Wati menulis, "Bu Niken, nanti kalau aku besar, aku juga mau nyanyi sambil joget kayak ibu dan Mas Bupati. Aku suka banget lagunya." Niken membaca surat itu berulang kali, tak kuasa menahan air mata. Ia bahkan menyimpan surat itu dalam bingkai kecil dan meletakkannya di meja kerja sebagai pengingat bahwa suaranya punya makna lebih dari sekadar hiburan. Surat dari Wati itu kemudian dibacakan Niken di salah satu acara talkshow radio yang juga menyoroti dampak sosial dari fenomena duet viral tersebut. Suaranya bergetar ketika membacakan kalimat demi kalimat dari kertas kecil itu. Ia berhenti sejenak untuk menarik napas panjang dan menyeka air matanya. Ini bukan soal lagu lagi. Ini tentang harapan, tentang anak kecil yang melihat budaya sebagai sesuatu yang indah, ucapnya. Penonton di studio ikut larut dalam haru. Seorang penyanyi, lewat suaranya, telah berhasil menumbuhkan semangat mencintai budaya sejak usia dini. Tak lama kemudian, Niken mulai diundang sebagai narasumber dalam diskusi-diskusi budaya, baik online maupun offline. Ia bukan hanya dianggap sebagai penyanyi, tapi juga sebagai duta seni tradisi yang bisa menjangkau generasi muda. Meski awalnya ia merasa canggung, lama-lama Niken menikmati peran barunya ini. Ia sadar bahwa popularitas bukan hanya soal sorotan kamera, tapi juga soal tanggung jawab untuk menyuarakan nilai-nilai yang ia yakini penting. Mas Lindra pun tak tinggal diam. Ia mendukung penuh kegiatan-kegiatan budaya yang mulai bermunculan kembali di desa-desa. Ia mengeluarkan kebijakan kecil yang mendukung festival lokal dan pelatihan seni di sekolah-sekolah. Ia bilang kepada timnya, "Kalau satu lagu bisa bikin anak kecil pengen belajar budaya, bayangkan kalau kita rutin melakukannya setiap tahun." Kalimat itu menjadi semangat baru di lingkungan pemerintahan Tuban. 2 bulan setelah konser yang menjadi viral di berbagai platform sosial media, Niken kembali menjejakkan kaki di Tuban. Suasana kota terasa lebih hidup dari biasanya. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, "Hari Jadi Kota Tuban," terpajang di jalan-jalan utama. Undangan yang datang padanya kali ini berbeda, bukan sekadar konser solo, tetapi kolaborasi antara seni tradisional dan sentuhan modern. Sebuah tantangan baru yang membuat Niken sekaligus gugup dan bersemangat. Ia tahu ekspektasi masyarakat akan tinggi,
terutama setelah penampilan duetnya dengan Mas Lindra 2 bulan lalu yang tak disangka mendapat sambutan luar biasa. Masih teringat jelas dalam ingatannya bagaimana tawa dan sorak-sorai pecah malam itu saat mereka membawakan lagu Statue. Kali ini, panggung dibangun lebih megah. Tata lampu lebih dinamis, dan elemen budaya lokal semakin ditonjolkan. Niken mengenakan kebaya modifikasi berwarna merah marun dengan kain batik Tuban asli, dipadu sentuhan aksesori modern yang membuat penampilannya terlihat elegan sekaligus membumi. Ia sudah menyiapkan beberapa tembang Jawa yang dipadukan dengan beat kekinian dan koreografi sederhana yang bisa diikuti penonton. Mas Lindra kembali membuka acara. Kali ini, dengan gaya santai dan karisma khasnya, ia menyapa warga Tuban dari atas panggung. Kalau warga masih ingin statue, katanya sambil tersenyum lebar, panggung ini siap, asal jangan minta saya joget 2 kali. Ucapannya langsung disambut tawa dan tepuk tangan panjang dari penonton. Meski sudah 2 bulan berlalu, aura dari penampilan mereka berdua ternyata masih melekat kuat dalam ingatan masyarakat. Bahkan ada yang membawa poster bertuliskan, tagar tim Statue Lindra Niken, dan, duet ulang please. Malam itu, Niken tampil sendirian. Tidak ada duet atau kejutan, tetapi atmosfer tetap hangat dan menyenangkan. Lagu-lagu yang dibawakannya membalut suasana malam dengan harmoni antara tradisi dan kekinian. Ia menyanyikan tembang, Gambang Suling, dengan iringan gamelan, namun di bagian akhir, iramanya berganti menjadi versi EDM ringan. Penonton bersorak dan ikut bernyanyi, bahkan sebagian anak muda tampak membuat video pendek untuk konten mereka. Niken merasa puas karena berhasil menyuguhkan sesuatu yang unik dan tetap menghibur. Di sela-sela lagu, Niken sempat menyapa penonton dan menceritakan betapa bahagianya ia bisa kembali ke Tuban. Ia tak menyangkal bahwa kota ini telah memberikan pengalaman berbeda dalam hidupnya. Tuban selalu punya ruang hangat buat saya. Terima kasih sudah menerima saya seperti keluarga sendiri, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangan pun bergemuruh. Beberapa warga tampak mengangguk-angguk dengan bangga. Meski kali ini tidak ada duet dengan Mas Lindra, penonton tetap merasa puas. Bagi mereka, kehadiran Niken saja sudah menjadi hiburan istimewa. Mereka menikmati setiap momen dengan semangat dan senyum di wajah. Sementara itu, dari balik panggung, Mas Lindra tampak memperhatikan dengan kagum. Ada binar bangga di matanya, melihat bahwa panggung yang ia sediakan bukan hanya ajang hiburan, tapi juga jembatan untuk mendekatkan warganya dengan budaya dan rasa. Ketika pertunjukan selesai, banyak yang enggan beranjak dari tempat duduk, seolah ingin menggenggam waktu lebih lama. Meski tak ada statue, malam ini, mereka tetap membawa pulang perasaan bahagia. Niken turun panggung dengan senyum lebar dan peluh haru di wajahnya. Ia tahu, setiap langkahnya malam itu bukan hanya soal tampil di depan ribuan orang, tapi tentang menyampaikan rasa bahwa seni bisa menyatukan, menghibur, dan membekas. Waktu telah berlalu, tapi satu lagu tetap tinggal dalam hati ribuan orang, Statue, duet tak terduga antara seorang penyanyi muda dan pemimpin daerah yang berhasil mencuri perhatian seluruh negeri. Meskipun hanya satu lagu, penampilan itu seolah membekukan waktu, meninggalkan jejak manis di benak siapapun yang menyaksikannya secara langsung ataupun lewat siaran ulang di media sosial. Tidak sedikit yang masih membahasnya hingga kini, menciptakan meme, fan art, bahkan versi cover di TikTok dan YouTube. Lagu yang awalnya sederhana itu kini menjadi ikon kecil dari semangat dan kehangatan khas Tuban. Bagi warga Tuban sendiri, malam itu bukan hanya tentang hiburan. Mereka melihat sosok Mas Lindra bukan sekadar pemimpin administratif, melainkan figur yang bisa turun, bercanda, dan menyatu dengan mereka tanpa jarak. Sementara Niken menjadi semacam simbol bahwa seni dan ketulusan bisa menjembatani generasi dan perbedaan. Banyak orang tua yang tadinya tidak kenal musik modern, jadi ikut menyukai lagu-lagu Niken. Sebaliknya, anak muda mulai melirik kembali tembang Jawa dan nilai-nilai lokal. Niken mengaku, hingga kini masih sering menerima pesan dari warga Tuban. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang mengajaknya kolaborasi, bahkan ada yang hanya ingin menyampaikan bahwa mereka senang pernah melihat Niken tersenyum di atas panggung bersama Mas Lindra. Di berbagai wawancara, Niken menyebut momen itu sebagai salah satu yang paling membekas dalam kariernya. Ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar konser, ia ikut membangun rasa kebersamaan. Mas Lindra pun menyimpan kenangan itu dalam-dalam. Baginya,
Malam itu bukan sekadar program kerja atau strategi politik. Itu adalah momen jujur di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, seorang pria yang mencintai daerahnya, senang melihat warganya tertawa, dan tak malu menari untuk kebahagiaan bersama. Ia tak pernah menyangka bahwa satu lagu bisa mengubah cara orang memandang dirinya, lebih dari sekadar bupati, ia dianggap teman, bahkan keluarga oleh banyak warganya. Kisah duet itu menginspirasi banyak daerah lain. Beberapa kepala daerah mencoba melakukan hal serupa, meskipun tak semuanya berhasil menciptakan kehangatan yang sama. Rupanya, bukan sekadar konsep yang penting, tapi ketulusan di baliknya. Niken dan Mas Lindra tidak pernah merancang momen itu secara dramatis. Semuanya mengalir begitu saja, dari ketidaksengajaan, lalu berubah menjadi kenangan kolektif yang begitu dalam. Kini, ketika lagu "Statue-Statue" diputar kembali, entah di radio lokal atau konten TikTok, orang-orang Tuban akan tersenyum. Anak-anak akan menirukan gerakan lucu dari Mas Lindra, sementara ibu-ibu akan bercerita, "Aku nonton langsung lo waktu itu." Kisah yang tertinggal bukan hanya tentang lagu, tapi tentang manusia dan rasa, bahwa di balik segala kerumitan hidup, kadang satu lagu dan satu tawa bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dan mungkin, di tahun-tahun mendatang, ketika generasi baru mendengar nama Niken atau Mas Lindra, mereka tidak hanya akan tahu prestasi atau gelar, tapi juga kisah indah dari satu malam di Tuban. Di mana tradisi dan modernitas, rakyat dan pemimpinnya, semua menyatu dalam nada, gerakan, dan kehangatan yang tak lekang oleh waktu. Sebuah kisah yang tertinggal, bukan untuk dilupakan, tapi untuk terus diceritakan.